sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu wawancara. Jadi, wawancara adalah proses yang bersifat interaksional yang mempunyai tujuan dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan dalam waktu tertentu secara kontinu, serta komunikasi memberikan kontribusi terhadap proses interaksi yang terjadi, dan juga diarahkan pada topik tertentu, interaksi yang berjalan menggunakan pola bertanya dan menjawab. Dalam wawancara psikologi digunakan istilah untuk memudahkan penyebutannya, yaitu pewawancara atau interviewer disebut aiter, dan orang yang diwawancara atau interview disebut IT. Wawancara yang efektif memiliki beberapa syarat, yaitu 1. Persiapan. Sebelum wawancara, pastikan topik, narasumber, dan pertanyaan sudah disiapkan. Yang kedua, bahasa yang sederhana. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar narasumber dapat memahami maksud pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan urut. Urutkan pertanyaan dari hal umum ke hal yang khusus. Yaitu yang selanjutnya pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka dapat membantu pewawancara memahami pemikiran, perasaan, pendapat, penilaian, harapan, dan nilai-nilai narasumber. Terus etika komunikasi. Gunakan bahasa tubuh yang positif seperti kontak mata, sikap duduk yang baik, dan tersenyum. Dengarkan pertanyaan dengan seksama dan berikan jawaban yang jelas serta relevan. Yaitu selanjutnya sikap positif. Bersikap positif dari awal sampai akhir wawancara sangat penting karena akan mempengaruhi penilaian seseorang terhadap kepribadian. Saya, Faradiana Aprila, akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan wawancara psikologi. Kekuatan dari wawancara psikologi adalah pewawancara dapat mengembangkan dan mengarahkan tekniknya sedemikian rupa sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat. Sedangkan kelemahan dari wawancara psikologi adalah sulit terhindar dari unsur subjektivitas dalam hal menilai dan memaknai respon orang yang diwawancara, serta penggunaan waktu yang lama. Subjektivitas dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi proses wawancara. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan wawancara, maka dalam menjalankan proses wawancara psikologi, diharapkan dapat melakukannya secara optimal untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. Saya Dinda Az-Zahra dengan NIM 230802025 akan menjelaskan kegunaan wawancara dalam psikologi. Yang pertama, suatu teknik penjaringan data pribadi yang bersifat tunggal. Meski demikian, dalam pelaksanaannya umumnya senantiasa disertai dengan teknik observasi. Kedua, suatu teknik yang bersifat mendukung atau melengkapi teknik lain. Selanjutnya, sebagai suatu teknik penjaringan data atau information getting process, maka data atau informasi pribadi yang digali dapat dikelompokkan. Pertama, data yang bersifat objektif berupa data atau fakta objektif, misalnya jenis kelamin, tanggal lahir, tempat tinggal. Kedua, data yang bersifat subjektif berupa sikap, pendapat, opini, perasaan-perasaan, harapan, rencana, ataupun deskripsi tentang sesuatu. Wawancara psikologi sangat penting karena membantu mengumpulkan data akurat tentang perilaku, pikiran, dan perasaan individu. Melalui wawancara ini, psikolog dapat memahami dinamika psikologis dan emosional individu, mengidentifikasi masalah psikologis dan kebutuhan individu, serta mengembangkan strategi intervensi tetapi yang membantu meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman tentang diri sendiri, mengurangi stres dan mengurangi kesejahteraan mental.
Karena itu, wawancara psikologi diperlukan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan mental.